Melanjutkan kisah Ultraman Zero di movie Mega Monster Battle, sebelumnya Mirai telah menemui Ray setelah disuruh Ultraman dan Ultra Seven. Tujuannya adalah meminta bantuan Ray yang juga seorang Reonix sama seperti Ultraman Belial. Belial sendiri telah datang ke kuburan para kaiju untuk membangkitkan roh mereka dan disimpan ke dalam Giga Beternizer sebagai senjatanya. Untuk melindungi alam semesta, Ray akhirnya bersedia membantu Mirai dan segera pergi ke negeri cahaya. Sesampainya di sana, es telah semakin tebal karena Ray bisa melihat beberapa Ultraman yang membeku di bawahnya. Tiba-tiba, beberapa kaiju seperti Dorako, Beamstar, dan Salamandra muncul disusul Alien Supply yang langsung menyerang mereka berdua. Ray kemudian akan menggunakan kaijunya untuk melawan ketiga kaiju, sedangkan Mirai menghadang Alien Supply. Sayangnya, Ray terkena tembakan dan Beternizer-nya terlempar ke arah jurang. Mirai yang kehabisan peluru kemudian ingin menggunakan Mebius Breast-nya yang malah dirusak Alien Supply, sehingga ia terpaksa melawan dengan kekuatan fisik saja. Sementara itu, Ray akan segera diserang ketiga kaiju hingga tiba-tiba bantuan datang dari Mikolas, Agira, dan Windam serta Ultra Seven yang menggunakan. Begitu juga Mirai, Ultraman dengan wujud Hayata pun datang menyelamatkannya dari Alien Supply. Ultraman mengungkap kalau ternyata mereka terperangkap di dalam wujud manusia ini karena kehabisan energi. Satu-satunya cara untuk mengembalikan wujud Ultraman mereka adalah dengan cahaya terakhir yang sebelumnya dilindungi oleh Ultraman Taro di Menara Plasma Spark, sehingga mereka harus berusaha menuju ke sana. Karena Belial telah membangkitkan para kaiju, Man sempat menyarankan untuk meminta bantuan seorang Ultraman yang malah ditolak oleh Ultra Seven. Ray bertanya siapa Ultraman yang dimaksud dan dijawab Mirai bahwa ia adalah Ultraman muda yang memiliki potensi tak terbatas. Di tempat lain, tepatnya planet K76, tampak Ultraman Leo yang berfungsi untuk menahan gerakannya. Ultraman ini sangat emosian saat dilatih Leo, serta ada Ultraman King dan Astra yang sedang melihat latihan mereka berdua. Ternyata Ultraman muda ini hampir sama dengan Ultraman Belial, yang mana dulu ia sempat ingin menyentuh inti dari Plasma Spark. Namun sebelum itu terjadi, Ultra Seven datang untuk menghentikannya dan akhirnya dihukum. Menurut Mirai, hal itu bisa terjadi karena ia masih terlalu muda dan tidak tahu bahayanya kekuatan tanpa keadilan. Yang mana itu juga mengingatkan Ray ketika ia kehilangan kendali saat menggunakan mode Reonix Burst. Mereka berempat akhirnya sampai di Menara Plasma Spark. Namun Alien Supply yang ternyata masih hidup datang bersama Black King, sehingga Ray menggunakan Gomora untuk melawan kaiju itu, sedangkan ketiga Ultraman melanjutkan perjalanan mereka. Alien Supply pun mengejarnya dan membuat mereka kesulitan. Namun, dengan kerjasamanya, Man, Seven, dan Mebius berhasil mengalahkan Alien Supply dan sampai di hadapan Ultraman Taro. Taro sempat tersadar dan mereka bertiga yang mendapatkan kekuatannya kembali pun berubah ke wujud Ultraman dan segera menuju ke kuburan para kaiju. Bersama dengan Ray, mereka pun bertemu dengan Belial. Ray kemudian mengendalikan diri sebagai Reonix dan sempat ditawari kerjasama oleh Belial yang terus saja langsung ditolak Ray karena ia berbeda dengannya. Belial kemudian mengeluarkan pasukan 100 kaijunya yang mengepung mereka berempat. Mebius akan merebut kembali cahaya dari Plasma Spark dibantu Gomora dan Ray, sementara Ultraman dan Seven akan melawan para kaiju. Mebius menggunakan pedangnya untuk melawan kaiju yang menghalanginya, begitu juga Ray dengan Gomora dan Litra, serta Man dan Seven yang juga sedang mengalahkan satu persatu kaiju yang ada. Di tempat lain, akhirnya diperlihatkan kru Pendragon yang masih berada di planet Den dan menduga kalau Ren telah dibawa Mebius ke negeri cahaya. Sayangnya mereka tidak akan bisa menyusul karena jarak menuju planet itu adalah 30 juta tahun cahaya. Tiba-tiba serangan datang dari sebuah UFO yang ternyata adalah robot naga Nurse. Nurse kemudian melilit Pendragon dengan tubuhnya dan alien Zeton tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Beruntungnya tiba-tiba ada bantuan yang datang. Seorang pria berambut kuning langsung menghajar alien Zeton dan mengalahkannya dengan mudah. Bos berterima kasih padanya. Ia pun mengenalkan diri yang tentu saja kita sudah kenal. Dia adalah Shin Asuka alias Ultraman Dyna. Belum selesai juga, Oki terkejut. Haruna langsung meminta bantuan Asuka untuk membawa mereka ke kuburan para kaiju dan langsung diterima oleh Asuka. Namun Nurse masih belum diatasi sehingga Asuka berubah menjadi Ultraman Dyna dan memotong robot ini dengan serangannya. Mereka pun pergi ke kuburan para kaiju dengan portal yang dibuka Ultraman Dyna.
Sementara itu, Rey sedang melawan beberapa alien seperti Magma dan Dada. Ia pun menggunakan wujud Reonyx-nya yang berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat itu, Belial merasa bahwa Rey ternyata juga berbahaya. Ia kemudian menyerang Mebius dan Gomora serta menghempaskan Rey. Karena itu, Rey yang mudah tersulut emosinya pun mengamuk dan menggunakan wujud Reonyx Burst, di mana Rey kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rey kembali pasukannya agar Rey menyerang para Ultraman. Gomora Reonyx Burst yang biasanya sangat kuat pun menyerang Mebius dan Man. Bahkan Ultra Seven yang terkena Gomora Shindoha pun akan segera dihabisi. Namun, tepat sebelum itu, kru Pendragon dan Ultraman Dyna akhirnya tiba. Dyna langsung menyerang Belial seorang diri. Kekuatan Belial tampak masih di atas Dyna yang sangat kesulitan melawannya. Sementara itu, bos yang melihat Rey sedang kehilangan kendali pun turun untuk menghentikannya, dibantu Haruna, Oki, dan Kumano. Ternyata itu tidak gampang, hingga akhirnya bos pun memukul tepat di dada Rey yang membuatnya kembali sadar. Melihat itu, Belial pun menyerang mereka semua, namun diselamatkan oleh Ultra Seven. Dengan kondisi melemah, Seven masih melawan dua kayu sekaligus hingga ia pun melempar Ice Lagernya untuk memberi pesan pada seseorang. Di planet K76, Leo masih melatih Ultraman muda tadi dan sampai satu momen ia menahan sebuah batu yang hampir saja menimpa Pigmon. Melihat itu, Leo pun menghentikan latihannya dan menjelaskan bahwa itulah yang sebenarnya dilakukan Seven ketika ia hampir menyentuh inti dari Plasma Spark. Karena jika tidak, maka ia akan berakhir sama seperti Belial. Ice Lager pun sampai ke planet itu dan King yang mengungkap bahwa sebenarnya Ultraman muda ini adalah putra dari Ultra Seven. King kemudian melepaskan armor Tektor Gear-nya dan langsung menuju ke kuburan para kaiju di mana Belial sedang mengamuk. Di saat mereka sedang putus asa, serangan tiba-tiba datang dari Ultraman tadi yang langsung menyelamatkan Ultra Seven dan mengenalkan diri. Dia bernama Ultraman Zero. Belial pun menyerang dengan pasukan kaiju, namun Zero tampak bisa mengatasi mereka semua hanya seorang diri dengan senjatanya. Zero juga punya gerakan yang sangat cepat hingga ia pun berhadapan langsung dengan Belial. Terjadilah pertarungan epik Zero melawan Belial, di mana Zero berhasil melepas Giga Butternizer darinya dan membuat Belial kesulitan hingga ia terdorong jatuh ke dalam jurang penuh lava. Leo dan Astra akhirnya tiba dan menyuruh Zero membawa kembali inti dari Plasma Spark. Namun keanehan terjadi, di mana roh para kaiju berkumpul ke arah Belial dan membentuk sebuah sosok raksasa yang adalah gabungan dari 100 kaiju dengan Belial. Ia bernama Beludra. Leo, Astra, dan Dyna pun langsung melawannya, namun dibuat kesulitan. Rey juga ikut dengan menggunakan EX Gomora. Kru Pendragon juga ikut menyerang dengan misilnya hingga Belial menyerang dengan tembakan bertubi-tubi yang membuat mereka kewalahan. Rey yang berada di depan Giga Butternizer menduga kalau dia bisa memanfaatkannya. Ternyata benar, dengan Butternizer-nya, Rey membuat para kaiju memberontak sehingga ini jadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Zero menggunakan cahaya dari inti Plasma Spark untuk menyatukan kedua Slugger dan menyerang Belial, dibantu serangan dari Leo, Astra, Dyna, Ultraman, Mebius Burning Breath, Pedanium Launcher, dan Gomora. Namun sebelum Belial kalah, ia berjanji akan kembali dan dinantikan Zero yang akan mengalahkannya lagi. Zero kemudian membawa inti dari Plasma Spark kembali pada tempatnya, membuat Negeri Cahaya kembali seperti semula. Kru Pendragon juga berkunjung ke Negeri Cahaya dan membuat Oki bersemangat. Rey juga di bumi. Mereka akhirnya pulang dibantu Asuka yang membuka portal dengan kemampuan Ultraman Dyna. Di akhir, Ultraman King mengingatkan pada semua Ultraman di Negeri Cahaya bahwa ini bukanlah akhir. Mereka akan terus berjuang untuk kedamaian alam semesta ke depannya. Di luar angkasa, pada sebuah asteroid, Belial yang terkapar tampak perlahan hidup kembali yang menandakan kalau dia akan muncul lagi di film berikutnya yang berjudul Ultraman Zero The Revenge of Belial. Yaitu dia pembahasan kisah Ultraman Zero Part 2 di film Ultra Galaxy Legend Mega Monster Battle The Movie. Ada pendapat soal film ini? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.